Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Imelda. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf agak terlambat sedikit ya. Oke, kita akan mulai web pertama kita untuk mata kuliah artikel ilmiah. Perkenalkan, saya Imelda Pauna Soko. Seperti yang teman-teman sudah lihat di kelas tutorial online, saya adalah salah satu dosen di teknologi pendidikan. Kemudian memang sejak tahun 2021, kalau semester lalu itu namanya karya ilmiah ya. Mulai semester ini, sesuai aturan di kurikulum baru, namanya berganti jadi TAPS, tugas akhir program sarjana. Salah satu skema atau bentuknya adalah artikel ilmiah. Kemudian kalau di semester lalu, karya ilmiah itu 0 SKS, statusnya itu hanya LL, lulus atau belum lulus. Mulai semester ini itu dia sudah 6 SKS, jadi itu besar sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman nilainya tinggi, kalau bisa A, itu pasti akan bisa mendongkrak IPK teman-teman. Eh, yang menurut saya memang wajar ya, kalau dikasih bobot 6 SKS memang yang sampai tahapan-tahapan yang akan teman-teman lalui sampai nanti menghasilkan artikel ilmiah itu lumayan ya teman-teman. Butuh upaya, butuh belajar lebih banyak ya untuk bisa menghasilkan artikel ilmiah. Memang artikel ilmiah itu akan lebih baik kalau bisa sampai pada publikasi. Tetapi untuk syarat kelulusan mata kuliah, nah, itu tidak sampai publikasi karena itu memang akan makan waktu. Biasanya untuk publikasi itu butuh waktu ya. Mulai dari diterima, dicek, kemudian proses editing dan seterusnya, perbaikan revisi itu lama ya. Sementara kita cuma punya waktu 8 minggu dan ini sudah selesai minggu kedua ya untuk tutorial online. Berarti kita masih ada sekitar kurang lebih 6 minggu lagi gitu. Memang biasanya ada kesempatan mungkin 1-2 minggu untuk ini ya revisi artikel sampai artikel final teman-teman unggah di tugas 3. Tetapi saya berharap di akhir minggu ke-8 itu pekerjaan teman-teman itu sudah selesai supaya apa? Teman-teman bisa fokus untuk ujian akhir semester. Ya, biasanya mahasiswa kalau ambil registrasi mata kuliah artikel ilmiah juga masih ada mata kuliah lain. Jadi saya berharap teman-teman tuh tidak ada lagi apa ya beban gitu ya untuk artikel ilmiah. Jadi teman-teman bisa fokus ke apa ya ke ujian akhir semester. Baik untuk tugas pertama, seperti informasi yang sudah saya sampaikan di WA Group, bahwa yang kita akan bahas di web pertama ini adalah konsep dan karakteristik artikel ilmiah melalui analisis contoh artikel ilmiah. Jadi saya hanya akan jelaskan sedikit saja terkait ketentuan, karena ini sudah masuk 2 minggu ya. Saya yakin teman-teman di minggu pertama kemarin, di hari-hari kemarin, di minggu kedua itu teman-teman pastilah sudah lihat-lihat ya, sudah baca, sudah ini ya, sudah paham ketentuan dari artikel ilmiah. Jadi syarat lulus itu adalah lolos uji plagiasi minimal 30%. Biasanya kalau hasil uji plagiasi itu dari Drillbit itu pas 30%, saya akan minta mahasiswa untuk perbaiki supaya di bawah itu. Karena kalau 30 itu menurut saya agak beresiko ya, apakah nanti lulus atau tidak. Kan saya tidak pernah mengalami. Biasanya kalau mahasiswa pas-pas 30%, saya minta untuk direvisi. Kemudian 30% batas maksimal dengan nilai itu minimal B. Untuk artikel ilmiah ini kalau saya tidak salah 75 berarti ya nilai B karena memang termasuk mata kuliah yang sulit, jadi 75. Kalau mata kuliah yang mudah itu 80 rasanya kalau B itu. Tetapi karena ini artikel ilmiah 75 gitu. Dengan mata kuliah lain, mata kuliah berpraktik biasanya juga seperti itu. 75. Tapi saya berharap teman-teman nilainya lebih baik gitu. Kalau udah bisa dapat A lebih bagus lagi. Kemudian hasil ini ya, deteksi AI itu maksimal 40%. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, eh, alhamdulillah puji Tuhan teman mahasiswa bimbingan
artikel karya ilmiah kelas saya itu tidak ada yang 40%. Ya, kemudian juga selalu di bawah 30% hasil ini ya, uji drill bitnya. Kemudian iya, itu saja sih 30% similarity, kemudian 40% AI, nilai minimal B dengan skor 75. Oke, kemudian ya di sesi tuton minggu, iya ya, aktivitas belajar 1, 2, dan 3 itu juga sudah ada contoh artikel ilmiah. Dan artikel yang saya masukkan itu ada satu, ada ada mungkin ada 2 atau 3, tapi salah satunya itu adalah contoh artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa di kelas karir saya yang sudah publish. Dan sebenarnya ada banyak ya, ada banyak kelas-kelas lain, mahasiswa kelas lain. Coba yang saya ambil sebagai contoh itu ada satu itu. Kemudian yang kedua itu, oh ya, ini penjelasan terkait tagihan atau luaran dari artikel ilmiah, yaitu artikel yang utuh dan baik. Kemudian, ya, skenario pembelajaran SPTP 4460, artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah ini terdiri dari 14 aktivitas belajar. Di ke-14 aktivitas belajar ini ada 4 kali tuap ya, teman-teman. Ini adalah tuap pertama, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi itu kita akan web kedua, kemudian lanjut ke web ketiga dan keempat. Jadi harapannya dengan web atau bimbingan langsung ini saya bisa mendeteksi dengan cepat teman-teman punya kendala ketika menyelesaikan artikel ilmiah. Mungkin dari awal ada yang bahkan untuk menentukan tema atau topik itu masih bingung apakah mau ke artikel penelitian atau hasil kajian pustaka gitu ya. Jadi teman-teman jangan punya pikiran salah satunya ada yang lebih mudah gitu ya, sama saja sih. Kedua-duanya sama menariknya gitu. Tinggal teman-teman bisa mengukur berdasarkan kondisi teman-teman saat ini, apakah sudah bekerja atau belum, apakah bekerjanya di sekolah atau di tempat diklat atau di mana begitu. Kemudian kira-kira dalam waktu 6 minggu sisa ini paling mungkin itu artikel mana yang teman-teman bisa selesaikan, apakah artikel hasil penelitian atau artikel hasil kajian pustaka. Kemudian ya kita akan membahas usulan rancangan judul artikel ilmiah yang akan teman-teman kerjakan. Jadi kalaupun belum ketemu judul yang ini ya, yang sesuai dengan aturan judul artikel ilmiah tidak apa-apa, minimal teman-teman sudah punya bayangan terkait apa yang nanti teman-teman akan lakukan untuk menghasilkan artikel ilmiah. Jadi untuk membuat artikel ilmiah itu bisa berangkat dari masalah atau yang kedua bisa berangkat dari potensi. Jadi itu kedua-duanya bisa. Kita jangan menganggap harus dari masalah saja. Tidak harus seperti itu ya. Memang tujuan dari artikel ini adalah sebagai ini ya, solusi terhadap masalah yang ada gitu, apakah masalah pembelajaran, masalah pendidikan. Tetapi kalau misalnya kita punya apa ya, punya hal-hal yang menurut kita itu potensial atau unggul, nah itu juga bisa ya. Misalnya di daerah teman-teman ada apa ya, local wisdom seperti itu yang bisa teman-teman eh, adopsi atau adaptasi ke dalam kegiatan pembelajaran misalnya itu juga bisa gitu. Oke, karena kayaknya berarti ada 6 orang ya, ada 7 orang yang bergabung. Saya akan share ini ya, tampilan. Oke, ya. Jadi inilah ya, ini ya teman-teman skema aktivitas belajar
mata kuliah SPTP 4460 ya. Kita sudah masuk di kegiatan atau aktivitas belajar ketiga. Jadi harapannya eh, di TWEB ini saya sudah tahu ya bahwa teman-teman usulan atau rencana artikel ilmiahnya itu apa. Kemudian nanti mulai Senin itu kita sudah masuk di sesi ketiga, itu aktivitas belajar 4 dan 5, yaitu ini ya tutorial online, kemudian ada tugas 2. Tugas 2 ini adalah revisi tugas 1, kemudian teman-teman belajar membuat kutipan. Tetapi menurut saya ya sebenarnya tugas 2 ini terlalu mudah kalau teman-teman hanya membuat kutipan saja, karena saya yakin ketika teman-teman mengerjakan mata kuliah lain pun pasti teman-teman pernah mengutip apa ya tulisan dari peneliti atau apa ya ahli atau pakar pendidikan gitu kan. Kemudian nanti di sesi keempat, berarti di minggu keempat, 2 minggu dari sekarang, kita akan ada, oh ya, tugas kedua, kemudian nanti tugas 3. Tugas 3 itu teman-teman sudah membuat draft artikel ilmiah. Tapi teman-teman, kalau di tugas 2 ini teman-teman sudah mau loncat langsung ke buat draft juga tidak masalah, lebih cepat lebih baik. Kemudian nanti tugas 3-nya akan saya periksa, kita diskusikan bersama-sama. Nanti di minggu 5 itu adalah teman-teman menyempurnakan memperbaiki tugas 3. Kemudian nanti di minggu ke-6 kita ada tugas ketiga, teman-teman sudah menyusun artikel yang utuh dan lengkap. Kemudian nanti di sesi 7 atau minggu ke-7 itu kita akan revisi tugas 4 dan ini ya, saya akan bahas, kita akan diskusikan bersama-sama masukan terhadap tugas 4 yang sudah teman-teman hasilkan di TWEB terakhir atau TWEB ke-5. Kemudian di sesi ke-8 atau sesi terakhir, ya, harapan saya adalah teman-teman sudah bisa mengunggah artikel final pada tempat tugas keempat. Oke. Kemudian alur bimbingan saya tidak ini lagi ya, saya tidak munculkan lagi. Panduan juga saya harap ini teman-teman bisa sudah lihat ya. Ini ada banyak ya teman-teman. Ya, tetapi ya di situ ada alur bimbingan, kemudian ini adalah skenario penyelenggaraan, ya. Kemudian ya, ya ini adalah skenario penyelenggaraan. Kemudian di situ ada ini ya tugas tutor dan mahasiswa itu apa saja. Kemudian, oh ya ini ya tugas mahasiswa dan tutor. Ya, kemudian ini ya, ini panduan untuk masuk ke laman e-learning. Ya, ini udah ya. Kemudian juga ada ini ya, cara unggah kalau saya tidak salah ya. Kalau web kan sudah ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami kendala. Oh ya, oke. Kemudian ada satu lagi. Kalau di antara teman-teman ternyata ada yang sudah pernah menulis dan sudah publish artikelnya, nah itu teman-teman juga boleh laporkan. Artinya itu teman-teman tidak perlu lagi, bisa pilih sih, apakah teman-teman tetap mau ikut ini ya, bimbingan mata kuliah artikel ilmiah, atau kalau teman-teman tidak mau, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa unggah bukti berupa artikel yang sudah publish di jurnal apa itu. Iya, ya, ini kalau sudah ada ya, jadi yang dibutuhkan adalah teman-teman memasukkan judul artikel, kemudian, oh ya, kalau tidak publish, ya, atau kalau teman-teman sudah pernah apa ya, menyeminarkan, membawakan sudah presentasi di seminar, baik itu seminar nasional ataupun internasional, kemudian sudah ada, biasanya kan kalau kita ikut seminar masuk dalam proceeding ya minimal,
itu juga boleh gitu ya. Tinggal masukkan nama prosedur atau nama jurnal, kemudian alamat lamannya, ya, atau kalau tidak ya berarti teman-teman tetap ikuti alur dari mata kuliah artikel ilmiah ini ya. Oke. Jadi ini ya, kalau di teknologi pendidikan itu untuk tugas akhir mata kuliah, untuk mata kuliah ya, untuk tugas akhir program sarjana itu ada dua skema. Skema pertama itu adalah proyek dan skema kedua itu adalah artikel ilmiah. Oke, ini ya konsep dan etika penulisan karya ilmiah ya. Jadi tentu saja untuk membuat karya ilmiah, artikel ilmiah, ada elemen dan karakteristik yang mencirikan artikel ilmiah gitu ya. Jadi ketika kita baca itu kita sudah tahu bahwa ini artikel ilmiah, bukan opini gitu yang ada di koran atau apa, tapi ini memang artikel ilmiah. Bahkan kalau ini ya teman-teman sudah punya pengalaman menulis artikel, sudah sering membaca artikel ilmiah, itu kita sampai sudah tahu. Ketika kita baca judul, itu kita sudah langsung tahu bahwa, oh, kalau model gaya judul seperti ini, itu adalah pasti ini penelitiannya kualitatif, atau oh ini pasti penelitiannya kuantitatif, atau oh kalau judul begini, ini pasti mixed methods itu juga bisa ya metode campuran atau oh ini kajian pustaka nih. Jadi kalau teman-teman baca judul artikel ilmiah bla bla bla, kemudian sistematik literatur review atau meta analisis. Nah, itu adalah artikel ilmiah kajian pustaka. Ya, ini adalah elemen karya ilmiah, ada substansi, sistematika, format, gaya. Jadi template yang saya gunakan itu adalah supaya kita seragam. Saya pakai template dari jurnal pendidikannya UT, ya. Tapi kalau nanti setelah teman-teman sudah selesai, sebenarnya itu tujuannya hanya untuk memudahkan saya menilai supaya saya bisa menilai secara objektif gitu ya. Kalau beda-beda, takutnya nanti apa ya, hmm, ya itu nanti jadi tidak adil gitu penilaian yang saya berikan. Ya, tapi nanti kalau setelah teman-teman sudah selesai, ya itu silahkan teman-teman mau mau submit ke jurnal manapun itu silahkan, tidak harus ke jurnal pendidikan itu. Oke, iya. Kemudian, ya, ini adalah ketentuan artikel ilmiah ya. Kita lihat dulu ya. Ini waktu kita cukup banyak, 2 jam. Oke. Ini ya, mudah-mudahan PowerPoint-nya sudah terlihat dalam keadaan full screen ya. Ya, ya. Ini mengapa artikel ilmiah? Jadi ini adalah konsep karya ilmiah. Karya ilmiah atau artikel ilmiah itu adalah scientific paper yang juga disebut dengan karya tulis ilmiah. Nah, ini yang tadi saya sebutkannya, artikel ilmiah itu boleh berupa hasil penelitian, apapun metodenya, mau kualitatif atau kuantitatif, atau mixed method, silahkan, atau kajian pustaka, ya, berupa pemikiran atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim. Ya, kalau sekarang tim ini anggotanya adalah teman-teman mahasiswa dan saya. Tetapi kalau setelah ini teman-teman mau ajak rekan kerja atau apa itu silahkan ya dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, kalau di UT ini adalah prasyarat kelulusan program sarjana ya. Ini adalah elemen karya ilmiah. Yang pertama itu adalah substansi atau isi. Kemudian yang kedua itu
adalah sistematika, yaitu tata cara atau urutan. Kemudian ya sistematika mulai dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Itu adalah sistematikanya. Format, pola atau tampilan baku berupa ini ya, bentuk, ukuran kertas, lebar punjet, dan seterusnya. Ukuran huruf, gitu ya, jenis huruf, seperti itu. Kemudian gaya atau style. Nah, itu lebih merujuk pada langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi, berupa gambar, tabel, matriks, dan lain sebagainya, tata cara pengutipan, dan penulisan sumber pustaka. Kemudian, nah ini kriteria artikel ilmiah ya. Tentu saja mengikuti kaidah penulisan artikel ilmiah, kemudian bebas plagiasi, memuat sekurang-kurangnya 15 ya. Ini masih aturan lama, lupa saya revisi, mohon maaf. 15 referensi dan dari 15 itu minimal 5 dari artikel ini ya, artikel jurnal gitu ya. Yang lainnya boleh dari buku. Tetapi saya yakin teman-teman nanti dalam perjalanan ketika teman-teman membuat artikel ilmiah, bisa jadi nanti teman-teman lebih banyak dari itu. Apalagi untuk teman-teman yang memilih untuk membuat artikel ilmiah kajian pusaka, 15 ini sangat-sangat kurang, teman-teman. Ya, pasti nanti teman-teman butuh lebih banyak artikel ilmiah. Kenapa? Ya memang karena isi dari artikel ilmiah kajian pustaka ya artikel ilmiah, sejumlah artikel ilmiah yang teman-teman analisa gitu ya, kemudian teman-teman tesis. Kemudian struktur format dan sistematika artikel ilmiah ya, ini juga sudah ya. Pendahuluan, mulai dari judul, latar belakang, topik yang dipilih, alasan, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, fokus atau ruang lingkup tulisan. Nah, kalau keterbatasan ini opsional ya. Kemudian isi atau pokok bahasan ini biasanya adalah bagian metode, hasil, dan pembahasan, yaitu hasil pemikiran, penelitian, baik itu berupa observasi, pengumpulan data, baik itu melalui tes, kuesioner, wawancara, yang disajikan secara lengkap dan sistematis. Kemudian penutup itu biasanya di bagian simpulan, saran dan rekomendasi, ya, itu adalah simpulan atau harapan atau rekomendasi atau tindak lanjut, ya. Nah, ini pada saat kegiatan pembekalan mahasiswa artikel ilmiah kemarin juga saya sampaikan ya bahwa salah satu trik untuk kita bisa cari judul artikel ilmiah ya ini juga bisa jadi ya teman-teman ketika teman-teman baca artikel ilmiah teman-teman lihat di bagian rekomendasi. Nah, itu rekomendasinya apa? Keterbatasan penelitian. Misalnya kalau itu adalah penelitian di artikel ilmiah itu apa? Misalkan oh ternyata subjeknya ternyata jumlah sampel penelitiannya sedikit gitu ya, sehingga data tidak terdistribusi normal. Ya, berarti nanti teman-teman bisa gunakan model eh, penelitian yang sama, metode penelitian yang sama mungkin atau judul, tetapi ya itu teman-teman eh, perbaiki dengan menambahkan sampel penelitian kah atau mungkin di situ ini ya diberi rekomendasi bahwa oh ternyata tidak cukup menggunakan metode pembelajaran apa misalnya think pair share tapi harus tambahkan dengan media gitu ya alat peraga. Ah itu yang teman-teman bisa ambil untuk ini artikel ilmiah teman-teman itu sehingga artikel ilmiah teman-teman walaupun terinspirasi dari penelitian sebelumnya tapi dia tidak terdeteksi plagiasi karena memang beda. Ini ya format artikel ilmiah sebenarnya yang di bagian kiri ini masing-masing jurnal itu pasti punya format atau aturannya sendiri. Ini sebenarnya bukan apa ya aturan baku gitu ya. Ada yang pakai Times New Roman, ada yang pakai Calibri gitu ya, macam-macam gitu ya. Kemudian tapi umumnya A4. Nomor halaman juga ini ada yang pakai nomor halaman, tetapi ada yang tidak gitu karena nanti mereka sendiri yang memberikan nomor halaman ketika sudah kompilasi dengan artikel-artikel ilmiah dari penulis lain.
jarak dan seterusnya ya. Nah, ini yang di bawah ini nih yang biasanya itu ini kebalik nih. Jumlah halaman itu biasanya maksimal 10 ya, 10 halaman. 5 sampai 10 halaman. Kemudian boleh tidak kalau lebih dari itu? Ya, kalau memang benar-benar diperlukan ya. Yang penting lebih dari 10 itu yang memang benar-benar inti, bukannya teman-teman kita isinya hanya basa-basi saja gitu ya supaya artikel kita ini berlembar-lembar gitu jumlah halamannya banyak itu tidak perlu. Apalagi ada jurnal-jurnal tertentu kalau kita punya artikel ilmiah itu lebih dari jumlah halaman yang ditentukan itu kita harus bayar. Ada bayaran tambahan yang dihitung per jumlah halaman kelebihannya. Nah, ini ya bagian kanan. Ini contohnya ya. Ini ada judul, ini ada apa ya, nama penulis, email, kemudian afiliasi, ada abstrak, kemudian kata kunci. Nah, biasanya saya menyarankan ke mahasiswa kelas artikel ilmiah yang saya bimbing, bagian abstrak ini boleh teman-teman tulis di bagian akhir. Kenapa abstrak? Ini kan sebenarnya rangkuman dari keseluruhan artikel ilmiah ya. Jadi boleh-boleh saja. Ketika teman-teman sudah selesai semua, baru teman-teman bisa ambil bagian per bagian dari ini ya, artikel ilmiah apakah itu ambil sedikit dari pendahuluan, kemudian ambil dari metode penelitian, ambil dari hasil, ambil dari pembahasan, ambil dari kesimpulan dan rekomendasi, rekomendasi, sudah selesai. Jadi abstrak gitu. Kemudian ini adalah sistematika artikel ilmiah ya. Judul. Oh, ini ya, aduh, ini agak sayang ya. Ini sebenarnya saat kegiatan pembekalan mahasiswa kemarin saya sudah ganti pakai judul atau contoh yang sudah dari mahasiswa TP gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini adalah contohnya ya. Ada penggunaan komunikasi nonverbal dan dalam perkawinan campuran. Ini kalau yang agak ke pendidikan atau ke TPM mungkin yang ketiga juga tidak terlalu sih ya. Nah, atau nanti setelah ini ya saya share di WA group. Kemudian ini nama penulis ya teman-teman harus memasukkan nama teman-teman sendiri. Kalau mau masukkan nama dosen silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian ini ya abstrak, ini juga isi dari abstrak, harus lengkap ya. Ada satu kalimat dari latar belakang supaya orang tahu kenapa teman-teman ber ini ya me- merasa judul artikel ini penting gitu. Kemudian ya biasanya abstrak itu hanya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Jadi dia tidak panjang. Satu kalimat latar belakang. Kemudian eh, metode itu bisa 1 sampai 2 kalimat, kemudian hasil juga bisa 1 sampai 2 kalimat, tidak panjang. Kemudian pembahasan tidak ya, biasanya hanya hasil saja, ya sedikitlah dari hasil tersebut kita jelaskan maknanya apa, kemudian ada 1 kalimat kesimpulan, ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, kemudian ada kata kunci. Ini ya, pendahuluan. Ya, ini cara menyusun latar belakang. Biasanya untuk penelitian kuantitatif, kita pasti akan mulai dari fenomena umum. Makanya kalau teman-teman baca artikel, biasanya ada apa ya, yang sering sekali di kalimat awal itu adalah pendidikan adalah bla bla. Padahal ya memang dimulai dari umum, tapi jangan terlalu yang jauh sekali begitu umum, tapi tetap kita kaitkan dengan judul artikel kita, sehingga apa pendahuluan itu tidak boleh terlalu panjang, teman-teman. Nah, yang lupa saya sampaikan juga itu adalah artikel ilmiah itu ada proporsinya masing-masing bagian gitu ya. Biasanya latar belakang itu tidak banyak, 10 sampai 20%. Yang harusnya gemuk itu kemudian ya metode penelitian itu ya sekitar 20% lah gitu. Kemudian yang harusnya gemuk itu adalah di bagian hasil dan pembahasan. Itu bisa 40 sampai 60%. Itu yang teman-teman harus harus uraikan dengan lengkap dan jelas gitu.
Kemudian simpulan ya seperti nama ya, karena hanya kesimpulan saja itu tidak perlu banyak. Jadi simpulan juga teman-teman tidak boleh lari kemana-mana. Rumusan atau pertanyaan penelitian itu apa? Nah, itu yang teman-teman tinggal apa ya jawab kembali di bagian kesimpulan ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif ya itu biasanya kita mulai dari umum ke khusus ya. Fenomena umum, kemudian kita angkat juga penelitian terdahulu tujuannya apa? Ini sebagai rujukan dan dasar ya. Pengembangan dan perluasan pengetahuan. Kemudian kita akan mapping gap-nya atau kesenjangan dari kondisi ideal dengan kondisi nyata, mungkin di lingkungan teman-teman, atau berdasarkan hasil pengamatan, apa gap-nya ya, apa kesenjangannya, masalah-masalahnya apa ya, itu yang teman-teman bisa angkat. Kemudian teman-teman tetapkan alasan pemilihan objek penelitian, kemudian diakhiri dengan rumusan masalah. Kemudian kalau misalnya ada yang mahasiswa yang menyampaikan bilang, Ibu saya ini belum bekerja, jadi belum punya sekolah atau tempat bekerja. Berarti apakah saya kajian pustaka saja? Ya, boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau teman-teman ini mau eh, artikel ilmiah hasil penelitian juga tidak apa-apa. Teman-teman bisa apa ya, minta izin gitu ya, cari-cari sekolah untuk kita pakai mungkin satu atau dua kelas, kita bisa tanya-tanya ke gurunya, masalah pembelajaran di kelas ini itu apa? Oh, itu pasti guru-gurunya juga senang sekali gitu kan. Jadi masalah di kelas tersebut, masalah pembelajarannya apa, itu kita carikan apa ya, carikan solusinya, baik itu kita menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, atau mau pakai media, multimedia, ya, kemudian kita lakukan eksperimen pada kelas tersebut, ada hasilnya, nah itu yang kita masukkan ke artikel IG itu boleh, seperti itu juga boleh. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk penelitian kualitatif ya. Kita mulai dari induktif atau ya gayanya adalah induktif ya. Kita mulai dari yang khusus ke umum. Jadi kita mulai dari fenomena, isu terkini, masalah-masalahnya itu apa. Kemudian kita sandingkan dengan penelitian terdahulu gitu ya. Kok penelitian terdahulu tentang ini, nah hasilnya menunjukkan bahwa em, menggunakan treatment ini mampu mengatasi masalah apa misalnya diklat atau macam-macam ya. Kalau di TP itu kan kawasannya ada 5, jadi apa ya lahan untuk teman-teman cari judul artikel itu justru sebenarnya lebih banyak. Kemudian kita mapping kesenjangan ya, eh, gap antara kondisi ideal dengan kondisi yang nyata. Kemudian kita sampaikan alasan pemilihan objek penelitian. Kemudian yang terakhir itu adalah rumusan masalah. Jadi seperti ini. Iya. Nah, ini ya kalau penelitiannya itu adalah artikel ilmiahnya itu adalah artikel hasil penelitian, maka namanya adalah metode. Ada setelah pendahuluan itu ada metode penelitian. Tetapi kalau teman-teman bikin kajian pustaka, ya bisa juga pakai metode, bisa juga teman-teman pakai kerangka pikir, karena kajian pustaka juga ada metode penelitiannya ya. Salah satunya adalah itu tadi ya, sistematik literatur review, kemudian hmm, ada apa lagi ya, meta analisis itu yang bagian dari sistematik literatur review, tapi yang lebih ke kuantitatif. Metode digunakan jika artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian, ya ini yang tadi ya yang telah dilakukan oleh penulis, menjelaskan pendekatan, metode, teknik dan prosedur beserta instrumen penelitian yang teman-teman gunakan untuk pengumpulan, pengolahan data dan penafsiran atau analisis data dan disertai dengan penjelasan alasannya. Iya, jadi teman-teman harus menjelaskan eh,
penelitian ini atau studi ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen digunakan karena penelitian ini dilakukan di sekolah, adapun penelitian yang melibatkan manusia itu tentu saja tidak bisa murni eksperimen, makanya kuasi hal seperti itu atau hmm, apa ya, studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan apa ya, dengan pendekatan atau teknik survei, misalnya itu juga boleh. Kemudian ya atau teman-teman merasa kalau kuantitatif berdiri sendiri kurang lengkap, kualitatif sendiri itu kurang lengkap, teman-teman mau memadukan keduanya, silahkan ya, apakah itu mixed method yang explanatory atau exploratory, itu silahkan. Kemudian kerangka pikir digunakan untuk artikel ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan kajian pustaka atau pendapat ahli dan sumber lainnya. Kemudian memuat penjelasan atau gambaran tentang teori, konsep, dan informasi lain yang bersumber dari hasil bacaan dan sumber lain yang terkait dengan topik. Iya, ada banyak mahasiswa yang agak takut ya ambil artikel penelitian kajian pustaka karena takutnya itu butuh rujukan artikel ilmiah yang banyak. Saya tidak punya waktu untuk baca semuanya. Teman-teman, kalau teman-teman ambil kajian pustaka, caranya adalah teman-teman kalau baca artikel ilmiah, jangan semuanya dibaca. Teman-teman hanya cari bagian yang penting saja yang teman-teman mau ambil. Atau cara kedua, ya ini sebenarnya ada yang pro, ada yang kontra ya. Teman-teman bisa gunakan ChatGPT untuk kepentingan dia bantu untuk menganalisis ini ya artikel ilmiah kita. Tetapi teman-teman, untuk mahasiswa saya, kalau dia menggunakan ChatGPT, nah tentu saja artikel ilmiahnya harus banyak, harus lebih banyak daripada teman-teman yang pakai cara manual gitu ya, satu persatu dianalisis. Itu boleh teman-teman seperti itu. Kemudian ini hanya contoh saja ya, contoh kerangka pikir. Ini ya, komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu di SLB. Jadi ini mungkin penelitian kualitatif ya, karena dia mulai dari hal yang khusus. Kemudian dia kaitkan dengan teori sebelumnya. Teori dari penelitian sebelumnya itu adalah teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer. Ada tiga ya, peristiwa komunikasi yang berulang, komponen komunikasi, keterkaitan antar komponen, kemudian dari analisis teori interaksi simbolik ini, maka ditemukan bahwa pemulaan komunikasi lah yang perlu digunakan untuk mengatasi masalah pola komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu di sekolah luar biasa. Nah, ini hasil dan pembahasan yang tadi saya bilang, dia proporsinya harus lebih besar ya, harus lebih banyak daripada bagian artikel ilmiah lainnya, apalagi bagian pendahuluan. Ini ya, uraian pada hasil ada jurnal yang hasil dan pembahasan itu terpisah. Jadi kita uraikan hasil penelitiannya apa, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan, membahas mengapa hasilnya seperti itu. Tetapi ada banyak jurnal juga yang hasil dan pembahasannya itu sudah gabung. Jadi hasilnya apa, kita langsung lanjutkan dengan pembahasannya, mengapa demikian, kemudian kita bisa kaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang mendukung, yang hasilnya juga sama dengan hasil penelitian kita, atau kita bisa mengkontraskan dengan hasil penelitian yang ternyata berlawanan gitu ya. Itu tidak apa-apa teman-teman, seperti itu tidak apa-apa. Itu justru akan membuat artikel ilmiah kita jadi beda dan kaya ya. Kemudian judul bagian bahasan dan pembahasan dengan ketentuan bertolak dari, nah ini juga ya, kalau kita di bagian hasil dan pembahasan juga tetap tadi patokannya pertanyaan penelitiannya apa, kemudian itu kita masukkan ke hasil dan pembahasan itu yang menjadi sub-sub bagian dari hasil pembahasan ya. Jadi A apa, itu yang kita uraikan hasilnya apa, kemudian kita bahas dan seterusnya.
menjabarkan pemikiran, temuan, analisis, dan penafsiran yang dilakukan penulis dengan dukungan pencantuman sumber pustaka ini yang tadi saya bilang ya. Kita bisa ambil hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian kita atau kita bisa mengkontraskan dan itu tidak perlu khawatir ya, itu sah-sah saja. Kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Ya, ini juga sama ya. Rumusan pertanyaan, ya rumusan atau pertanyaan penelitian kita apa, itu kita masukkan juga di simpulan saran dan rekomendasi. Jadi tidak kemana-mana simpulan kita. Ya ini daftar pustaka ya, sekurang-kurangnya 15 referensi, minimal 5 artikel dari hasil ini ya, dari 5 tahun terakhir. Jadi yang update ya, berarti kalau kita 2025 berarti dari 2020. Tetapi kalau memang teorinya itu teori asli, contoh misalnya apa ya, apa ya, hasil belajar gitu ya. Nah itu silahkan, itu boleh kita pakai sumber yang memang sumber primer gitu, yang itu kan pasti sudah lama ya, itu tidak masalah. Iya, ini tipsnya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri supaya kita bisa punya cukup waktu untuk kita bahas ini ya, rencana atau tema artikel penelitiannya teman-teman ya. Di sini sudah ada Afrina Irawan, ada Ahmad Fajar Sani, ada Astuti, ada Ayu Mulyadi Safitri, kemudian ada Kuni Mas Rorah Eldija, kemudian Nyoman Ayu Ratna Kumalasari, ada Nur Hayati dan Wisnu Aditya. Oke, oke. Kita langsung lanjut ya teman-teman. Sebentar saya buka Word dulu supaya saya bisa eh, langsung ketik nih. Sebentar. Oke. Nah, ini masing-masing teman-teman, saya minta kesediaan untuk bisa perkenalan dulu sedikit, nama, kemudian dari UT daerah apa, kemudian rencana judul artikel ilmiah itu apa, apakah itu mau hasil penelitian, kalau hasil penelitian, mau pakai metode penelitian apa, apakah kuantitatif atau kualitatif atau mix, atau mau kajian pustaka. Ya, tetapi kalau misalnya belum sampai ke situ pun juga tidak masalah ya teman-teman. Nanti setelah ini bisa kita bisa diskusi dan saya bisa bantu. Oke, boleh alfabetis kah kita mulai? Mulai dari Afrina, silakan. Atau ada siapa yang sudah lebih siap mungkin silakan. Oh ya, nah kalau teman-teman tidak bisa on kamera juga tidak apa-apa. Silakan. Ini yang sudah angkat tangan, Ninyoman Ayu Ratna Kumalasari. Ya, silakan ya. Boleh. Iya, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Ayu dari UT Daerah Denpasar. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya ikut menemani suami bekerja, jadi memungkinkan saya melakukan penelitian ini hanya secara online. Jadi saya punya dua opsi judul, Bu Emelda. Ya, Jadi saya silakan. saya boleh minta saran Ibu ya. Ya, Ya, ini boleh. saya izin share Word saya ada ketik dua judul. Boleh. Silakan, boleh. Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah.
Ya, jadi Oke. ada opsi satu, yaitu analitis komparatif elemen visual dan narasi pada konten edukasi sains, studi di channel YouTube Kok Bisa dan Kurzgesagt. Jadi ada opsi dua, kajian komparatif desain pembelajaran visual dalam video edukasi sains populer, analisis konten YouTube Kok Bisa Hmm. dan Kurzgesagt. Jadi Hmm. menurut Ibu Imelda dari dua opsi ini Hmm. mana yang lebih kuat kira-kira Oke. secara Nah, akademis untuk bisa dijadikan oke. artikel ilmiah? Iya, iya, begini ya. Terima kasih ya Ayu, ini sudah bagus sekali. Jadi kalau saya lihat ya, sebenarnya substansi dari judul pertama kedua sebenarnya sama ya, cuman Oh ya. gaya judulnya saja yang berbeda kan. Kalau mohon Hmm. maaf ya kalau saya keliru. Nah, kalau yang satu analisis komparatif, tapi kedua-duanya pasti punya konsekuensi yang berbeda. Kalau Ayu, silakan saja. Ayu mau pakai analisis komparatif, ini tentu lebih kuat ya, Hmm. tetapi tugas Ayu pasti lebih banyak karena analisis Hmm. ya. Jadi Oh, kita oke. tidak hanya membandingkan saja. Dan biasanya kata analisis itu identik dengan statistik gitu ya. Apa ada uji statistik di dalamnya gitu. Sementara kalau yang kedua, kajian komparatif ini cenderung lebih ringan gitu, tetapi juga bagus gitu ya. Nah, kalau Hmm. yang satu itu Ayu harus pakai eh, uji statistik gitu ya, untuk yang apa uji perbandingan dan seterusnya. Oh, tetapi ini elemen visual dan narasi ya, bukan ini ya hasil belajar atau apa. Iya sih. Iya. Heeh. Kalau yang kedua itu iya, kajian komparatif sebentar ya. Kalau YouTube kok bisa saya tahu. Tapi kalau yang setelahnya ini yang saya baru tahu dari Ayu. Iya. Ini maksudnya Kurzgesagt ini dua-dua channel ya channel YouTube sama-sama ya. Bu. Hmm, Persis eh, dia pembelajaran juga soal edukasi. Cuman yang hmm, satu bahasa Indonesia, hmm. yang satu bahasa Inggris. Tapi apa pemilik ininya beda ya? Channelnya beda-beda gitu ya. Maksudnya yang Beda-beda. satu dari Ya, Indonesia. Oh, oke ya, oke yang oke satu oke. dari Jerman. Oh, Mm. oke oke. Oh ya makanya. Iya iya. Iya iya iya. Saya sempet sih Kalau ngeliat juga saya ada yang hmm, ini buat juga, tapi hanya menganalisis YouTube hmm. channel YouTube Kok Bisa. Tapi sejauh ini saya belum ketemu Yang yang membandingkan. membandingkan. Iya, makanya saya mau Oh ya, coba. iya ya, Heeh. iya, bagus sih, bagus bagus seperti itu. Ya tidak apa-apa sih, sambil jalan kita pakai dulu ya judul artikel kedua. Kalau Oh nanti ya, baik. ternyata eh, Ayu dibantu saya dan teman-teman ternyata bisa lebih dari itu, kita bisa switch ke yang pertama judulnya ya. Itu, tapi kita pakai dulu yang kedua. Dan teman-teman, ya ya, ini ya kebetulan saya ingat. Ini kita prosesnya ini kan sambil berjalan ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Misalnya kalau dari awal ternyata kita maunya A gitu. Ternyata berdasarkan apa yang teman-teman lakukan di lapangan butuh ada penyesuaian-penyesuaian tidak masalah seperti itu. Oke ya. Oke, jadi Baik. kalau Ibu Ayu, kalau Ayu tadi sudah ya, yang kedua, jadi bisa Mm. mulai lanjut nanti sambil kita lanjutkan juga diskusi di WA Group ya. Nanti saya bisa eh, bantu untuk ini kasih saran, metode atau apa lainnya. Oke, jadi Baik, makasih silahkan banyak. lanjutkan ya, Ayu. Ya, Hmm, makasih banyak ya, Ibu boleh sarannya. bikin draftnya. Ya, Baik, baik. oke. Kemudian yang kedua. Siapa silakan tidak on kamera tidak apa-apa. Yang penting suaranya harus on. Sudah tidak on kamera, tidak on suara, nah itu susah ya. Oke, silakan. Berikutnya siapa? Ayu Mulyadi Safitri, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan kawan-kawan yang lainnya. Waalaikumsalam. Saya ada dua jenis judul Bu. Yang pertama, peningkatan hasil belajar teknologi materi pengembangan digital melalui media gambar pada siswa kelas
5SD00 Merancang Ilir. Kebetulan saya tinggal di daerah Kalimantan Timur, di kampung Merancang Oke, Ilir. Yang Ayu kedua, sebentar. Ayu Ibu. maafkan, Ayu kebetulan kan tidak share ini ya. Ayu boleh ulang tidak supaya saya bisa sambil ketik peningkatan hasil belajar, Biar saya biar saya ketikkan peningkatan. hasil belajar Oke, nah, ya, teknologi pendidikan peningkatan hasil belajar. teknologi materi Oke, pengembangan digital oke. Hmm, melalui media gambar Oke. pada siswa kelas 5 Mhm. SD 00 Merancang Ilir. Oke. Berarti Ayu sudah mengajar ya? Eh, bukan guru SD sih, Bu. Lebih ke guru PAUD. Iya, tidak apa-apa. Oh ya, tidak Yang apa-apa, tidak apa-apa. yang kedua ada evaluasi implementasi program pelatihan guru berbasis teknologi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Kalimantan Timur. Oke. Iya, oke. Oke, saya Jadi tunggu di kolom chat ya. Soalnya saya, siap iya Ibu. ya. Oke. Oke, yang pertama itu ke siswa, yang kedua berarti ke guru-guru ya. Iya, iya Bu. Ayu UT Bandung, Di bukan? Ibu. Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Timur ini apa ya? Ayu sudah tergabung dalam MGMP. Iya Bu. Ada tidak ya? Kalau PAUD itu ada. Kalau bukan mata pelajaran ya. Apa Iya. ya? Kalau kan ada biasanya ada forumnya kan guru-guru itu. Nah, kalau biasanya Iya. kalau guru SMP SMA itu ada MGMP. Cuma kalau guru-guru yang SD TK itu saya agak kurang tahu ya. Kalau di Ini bagian judulnya kampung. belum muncul ya, Ayu ya. Iya Bu, sebentar Ayu, soalnya mohon maaf. Pertama, judul saya belum baca di kolom chat. Kemudian yang kedua, suara Ayu itu agak kurang jelas gitu, hilang timbul tenggelam gitu. Ini saya sedang menunggu jaringannya judulnya kurang Ayu. bagus. Hmm, minimal ada judulnya bisa lah saya bahas sebentar ya. Saya izin. Sebentar Ibu, jaringannya hilang-hilang.
Iya, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya jaringannya kurang bagus, mau, oh ya oke, ini sudah muncul. Peningkatan hasil belajar teknologi materi pengembangan, oh hasil belajar teknologi materi pengembangan digital melalui media gambar pada siswa kelas 5 SD 001 merancang IKLIR. Oke, ini untuk opsi pertama ini nanti di mata pelajaran apa? Di mata pelajaran TIK gitu, nah bukan kayak komputer TIK. apa ya namanya? Ya, Oh, TIK ya. TIK, TIK. Hasil belajar. Ini apa ya? Teknologi materi pengembangan digital. Itu nama topik atau apa ya? seharusnya nama topik Bu, cuman karena habis sharing kemarin dari Oke. guru-gurunya ternyata masih Hmm, apa belum terlalu memadai untuk materi pengembangan digitalnya sendiri Oh, seperti itu. ya. Kelas 5 TIK. Sebentar ya. Ini juga masih Teori pengembangan. Sambil saya lihat. iya Bu. Optimalisasi. Hmm, Teori teknologi. Oh, jadi teknologi materi. Atau begini, eh, hasil belajarnya adalah teknologi. Kemudian materi atau topiknya adalah pengembangan digital. Apakah seperti itu, Ayu? Belum paham juga sih Bu, soalnya ini kan masih mencari. Oh iya Saya iya pikir iya benar-benar sambil nanti di ini ya dilihat belajar, kembali ya. ya Hmm, Bu. maksud saya begini, Saya pun masih kalau ragu-ragu sebenarnya. iya iya iya, kalau di judul itu kita jangan masukkan masukkan materi. Maksud saya begini, kalau kita masukkan materi, walaupun itu lebih lebih bagus karena singkat, tapi apa ya, nanti bisa dianggap kita orientasinya adalah untuk apa ya, kita kayak subject matter oriented, padahal harusnya itu orientasinya itu pada capaian kompetensi gitu. Tapi ini nanti saya lihat, Ayu juga bisa tanyakan ke guru ya, ini supaya kita bisa merumuskan judul yang lebih baik. Ini tadi saya googling, cuman kalau googling sambil 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 kan juga tidak ini ya, tidak kurang baik lah, kurang bagus. Peringatan teknologi digital. Sebenarnya kalau saya dengar sepintas, dua-duanya bagus. Cuman pasti masing-masingnya ada kelebihan kekurangannya. Kalau yang opsi pertama, ini kan tinggal Ayu cari tahu ya informasi yang lebih lengkap supaya kita tinggal menyempurnakan judul. Kemudian nanti kalau sudah, Ayu bisa melaksanakan penelitian mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu atau 2 sampai 3 minggu, ada pretest dulu, kemudian ada treatment, kemudian nanti ada post-test di sekolah gitu kan. Dan ini baik karena kita apa ya memecahkan masalah yang memang nyata terjadi gitu. Jadi ada manfaatnya. Kemudian yang kedua itu juga bagus ya. Tadi saya dengar itu kalau tidak salah semacam Saya apa ya? kirim eh, Workshop kah, pelatihan kah? Oh, tidak pelatihan. ya. Berarti ini evaluasi saja kan, evaluasi implementasi. Ah, ini juga bagus. Nah, ini yang saya mau tanya. Tadi saya pikir Ayunya yang mau melakukan ini ya, melakukan kegiatan pelatihan itu nanti akan memberatkan. Tapi kalau kita mau evaluasi, itu tidak apa-apa.
Tinggal nanti Ayu bisa minta data sekunder atau nanti kita bisa lakukan survei dengan memberikan kuesioner atau wawancara ke guru-guru yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan berbasis teknologi. Cuma Ayu, kalau untuk judul kedua ini terlalu luas. Walaupun saya paham Ayu punya maksud itu apa. Ini Kalimantan Timur kan berarti satu satu provinsi ya Ayu. Ayu bisa batasi. Mungkin Oh, hanya di entah berapa? itu di kabupaten atau kota gitu ya. Lingkup yang kira-kira Ayu mudah untuk mendapatkan datanya. Kalau Ayu tulis ada keterangan Kalimantan Timur, maka pembaca akan berasumsi penelitian ini dilakukan di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, gitu ya. Kalau diganti nama Kemudian, nama kotanya aja nggak apa-apa, Kak, Bu? Jadi iya di boleh Berau. di kota saja. Iya di Berau, iya, iya. Mm. Di Berau itu kabupaten, kan? Berau Atau kota? kota, Bu. Oh, kota, iya. Kota Berau ya. Kalimantan Timur. Iya, begitu. Iya, jadi, oh ya, iya, iya, iya. Oh, Kabupaten Berau ya. Iya, oke. Oh, dia ibu kota kabupaten? Tidak ya? Iya, Kalau pokoknya saya itulah ya. Oh, Kota Berau. oh, Jadi kalau itu. saya ngambil yang Hmm, kedua boleh diganti pembatasan dalam penelitiannya itu ya, Bu, tempatnya. iya, itu saja sih. Kemudian, oke. Iya, ini yang pertama oke, yang kedua juga oke, gitu ya. Tinggal nanti kita sempurnakan judulnya. Tetapi yang penting Ayu sudah punya gambaran kan bahwa nanti masing-masingnya itu apa yang Ayu lakukan gitu ya. Pasti ada enak dan tidak enak ya. Kalau yang pertama itu Ayu pasti pekerjaannya adalah Ayu sudah harus bisa ini ya menjadwalkan nanti pretestnya kapan, treatmentnya kapan, kemudian treatment berupa ini ya penggunaan media gambar. Kemudian prosesnya kapan? Pertama itu jadwal. Kemudian yang kedua, Ayu pasti harus bikin instrumen kan. Pertama, instrumen penelitiannya ya. Kalau menurut saya karena hasil ini karena apa ya variabel terikatnya itu adalah hasil belajar, yang mau diukur adalah hasil belajar, berarti instrumennya adalah tes ya. Eh, tes pengembangan digital gitu ya. Betul apalah gitu materinya. Tes. Kemudian atau yang kedua, kalau misalnya berupa pengamatan juga boleh, berarti pertama tes, atau yang kedua berupa pedoman observasi. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian Ayu juga harus buat media gambarnya, karena ini kan strategi apa ya media yang kita gunakan untuk mengatasi masalah ini ya, masalah hasil belajar gitu kan. Ini juga Ayu harus buat dulu media gambar. Kalau kita bikin media, berarti kita mulai dengan storyboard gitu kan. Kemudian nanti bikin media gambar sampai nanti jadi. Kemudian media gambarnya pun itu sebaiknya ya, walaupun dengan sederhana, kita harus validasi dulu ke setidaknya itu ke ahli ya, ahli media. Jadi nanti Ayu kasih ke ahli medianya ya. Kemudian nanti dia akan lihat gitu ya apakah media gambar yang Ayu buat itu sudah bagus atau tidak. Ini kalau media gambarnya Ayu kembangkan sendiri. Tetapi kalau Ayu mau gunakan media gambar yang sudah ada, wah ini sangat menghemat energi dan waktu. Itu juga boleh ya, karena kalau media yang sudah jadi pasti sudah melewati serangkaian proses validasi gitu ya. Itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau kita pakai, Ayu mau pakai media gambar yang sudah jadi, itu juga boleh ya. Itu malah lebih bagus gitu. Kemudian kalau yang kedua, nah kalau yang kedua itu menurut saya lebih fleksibel ya, karena ini kan Ayu tinggal memberikan, kan kita tinggal pertama bisa ambil data data sekunder, misalnya kalau mau ya, kalau Ayu mau, Ayu bisa
Tidak, ini evaluasi implementasi ya program. Berarti sudah implementasi, sudah pada penerapan. Nah, itu Ayu bisa, yaitu bisa kasih angket atau dengan wawancara. Berarti untuk judul yang kedua, tugas Ayu adalah kembali, Ayu bikin instrumen untuk mengukur itu ya implementasi program gitu. Atau jika tidak, Ayu bisa pakai instrumen yang sudah ada ya. Kita tinggal googling, kita tinggal cari saja. Mungkin di penelitian oral, mungkin skripsi mahasiswa di kampus lain, boleh kita pakai instrumennya ya, instrumen untuk angket atau wawancara. Kemudian, kalau untuk kompetensi pedagogik ya, setahu saya itu sudah ada tes bakunya, tes untuk mengukur kompetensi pedagogik ya. Kan kompetensi guru itu ada 4 ya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, sama kompetensi individu kalau saya tidak salah ya. Jadi ada 4, dan itu masing-masing kompetensi itu sudah ada instrumennya. Kalau dulu, saya tidak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan ada yang namanya UKG, uji kompetensi guru. Nah, itu untuk mengukur 4 kompetensi ini. Ya, jadi seharusnya ya untuk kompetensi pedagogik itu sudah ada instrumennya. Nanti Ayu bisa cari, ya bisa googling. Tapi kalau Kalau ngambil yang misalnya kedua aman aja ya, lebih fleksibel boleh, gitu. Saya mungkin boleh, ngambil boleh judul Ayu. yang kedua. Iya, silahkan. Tapi Ayu, saya sampaikan dari awal karena Ayu sudah memilih yang kedua, fokus ya dari awal sampai akhir kita akan menyelesaikan eh, judul yang kedua. Jangan Ya, sampai saya tidak mau kalau misalnya Ayu atau mahasiswa saya yang lain ternyata di tengah-tengah jalan mengalami kendala, kemudian seperti mendua gitu mau kembali ke opsi pertama. Jangan. Ayu mau ambil judul apapun, teman-teman mau ambil judul apapun, itu pasti akan menemui kendala gitu ya. Syukur-syukur kalau jalannya mulus, ya itu alhamdulillah ya itu keuntungan kita. Tapi kalau ada kendala pun, itu jangan takut ya. Itu sebenarnya hanya kesempatan untuk belajar lebih saja gitu. Jadi kita fokus, Ayu mau pilih yang kedua kan? Nanti iya, kita iya. kompeten yang kedua saja. Oke. Saya kayaknya Iya. juga punya ini kompetensi pedagogi. Nanti saya juga lihat ya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, ya sudah ya, Ayu ya. Ya, Berikutnya terima adalah kasih. Afrina Ya, Irawan. Oke, tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman tidak bisa on cam, tidak on kamera tidak apa-apa. Yang pertama, pengembangan mode. Oh ya, sebentar ya, saya copy dulu punyanya Ayu. Oke, nanti eh, kita sempurnakan. Oke, yang kedua, yang ketiga, Afrina Irawan. Pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa MAIA Asunah Kolaka Sulawesi Tenggara. Atau kedua, evaluasi efektivitas program pendidikan berbasis teknologi di sekolah. Oke, masukan saya adalah judul pertama dan kedua ini menurut saya agak umum ya, walaupun saya paham maksudnya, gitu ya. Eh, Nah, kalau eh, Afrina ini Ibu atau Pak ya? Oke, Afrina Irawan lah. Nah, kalau pakai judul yang pertama, pengembangan model pembelajaran. Nah, kalau kita pakai kata pengembangan, berarti nanti R&D, ya, penelitiannya itu R&D, Research and Development. Kemudian teman-teman, ya, kalau R&D itu waktunya agak panjang. Kenapa? Karena teman-teman akan mulai dari pertama itu tahapannya adalah analisis kebutuhan dulu atau need assessment. Setelah need assessment, teman-teman akan lanjut dengan desain. Desain, kemudian setelah itu teman-teman akan masuk ke pengembangan. Pengembangan, setelah itu kemudian teman-teman implementasi, setelah itu, teman-teman akan evaluasi. Nah, antara pengembangan dengan implementasi itu ada tahapan kita, saya lupa ya namanya apa, tapi istilahnya ya validasi lah ya. Kita ke validasi ke ahli materi dan
ahli media, bahkan ada juga yang uji kelompok kecil. Jadi teman-teman, mau apapun model research and development R&D yang teman-teman pilih ya, semua model R&D itu pasti memuat serangkaian tahapan ini ya. Jadi kalau Afrina mau pakai judul pengembangan, menurut saya tidak cukup waktunya ya. Tetapi kalau Afrina mau ganti, mau switch ke judul lain, misalnya penerapan model pembelajaran berbasis, harus ini ya, harus spesifik. Model pembelajaran berbasis teknologi itu tuh apa? Pasti kan ada namanya ya. Eh, Misalnya kan kalau pembelajaran kooperatif itu kan ada think, pair, share atau apa ya, atau STAT kan, student team apa ya, student team kooperatif, STAT, model STAT, student teams achievement division.